Duanya capek ya gantian. Oke, jadi kalau kalian sadar, sekarang di KID itu udah sering banget syuting di luar dan kameramen saya tuh rewel karena katanya tangannya tremor dan kameranya terlalu berat ya. Jadi hasil gambarnya shaky-shaky gimana gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk beli peralatan untuk membantu dia agar tangannya nggak tremor dan juga lebih mudah. Jadi perangkat ini namanya adalah Small Rig. Itu. Tapi jujur aja ya, saya nggak tahu ini gunanya untuk apa karena kameramen saya yang minta. Jadi awalnya kameramen kita sebelum ada Ari, nanti Ari bakalan in frame, namanya Tomo. Tomo itu kecelakaan ya, jadi tangannya sini. Nah ini Ada. ya, jadi kalau kalian lihat itu, pokoknya udah nggak bisa pegang kamera lama-lama lah kalau misalkan nggak pakai tripod. Wis betul, Tom. Nah sekarang Tomo gajinya saya turunkan, saya masukin kameramen baru gitu. Ya bercanda. Namanya adalah Ari. Biar nanti Ari yang jelasin karena saya jujur ini gunanya nggak tahu untuk apa. Jadi brand Small Rig pun saya juga baru denger ini. Cuman kalau katanya Ari, Small Rig ini memang bagus di produknya ya. Jadi produknya itu apa aja? Info dari. Nah mungkin kita bahas yang ini dulu ya. Ini kayaknya kayak basoka. Jadi pakainya kayak gini. Yang pertama sih. Bentar, perkenalan dulu ini namanya. Saya Ari, di sini sebagai videographer. Oke, pertama mungkin kita bahas yang udah terpasang di kamera nih ya. Ini jadi kamera kita pakai apa ini kameranya nih? A7S Mark III. A7S Mark III terbaru. Nah, terus ini gunanya apa? Bingkai-bingkai di sini gunanya untuk apa? Oke. Coba jelasin. Sebenarnya namanya panjang ya ini ya. Cuma kita singkat aja, videographer juga nyebutnya cage. Oke. Jadi ini selain buat pelindung kamera Mas Dik, gunanya untuk masang aksesoris. Aksesoris kamera seperti handle, bisa. Handle itu yang mana ini? Iya, ini side handle dan ini ada top handle. Oke, jadi di sini ada lubang-lubang ya. Di sini banyak lubang-lubang di atas, di samping, kanan gunanya kiri. buat ini gunanya ya? buat masang handle bisa. No. Buat masang apa? LCD eksternal bisa atau mikrofon ataupun mini follow focus yang nanti kita bahas juga nanti. Oke. Jadi ini gunanya selain buat protektor ya berarti ya. Protektor. Kalau misalkan dia jatuh, kan Ya, ini mahal. jangan sampai jatuh. Ya, Mas. kalau misalkan jatuh, tetap rusak atau enggak? Kemungkinan besar tetap rusak, Oh, tetap cuma rusak. mungkin Percuma dong. meminimalisir, Oh, ya. meminimalisir. Oke. Apa? Iya. Karena ini emang bahannya dari besi ya, aluminium ya? Aluminium alloy kalau nggak salah. Aluminium Iya. alloy. Dan kalau misalkan nih, ini belinya gimana? Terpisah dia bingkainya nih? Atau sejadi satu? Ada yang udah kit. Jadi kit itu satu paket sama. Oh, kita bukan pembersih mobil. Ya, ada juga Mas. Oke. Jadi kalau kit itu udah sama satu paket sama side handle sama top handle. Ada juga yang cuma kick Nah, doang. ini kita Kits belinya doang. kit atau terpisah? Kalau ini udah satu paket Mas. Satu paket. Jadi Coba satu paket. ini aku dipasangin. Coba Oke. pasang dulu. Dan ini kemarin kalau nggak salah kita shoot buat BMW, terus juga ada audisi, cuman video audisinya belum upload. Terus apalagi ya? Air purifier ya? Yang kita shoot pakai ini. Sebenarnya ini udah ada beberapa bulan di sini. Jadi untuk footage contoh ketika kita pakai Small Rig mungkin nanti bisa kita masukkan juga ya. Sekarang kalau misal coba ngerakitnya gimana ini? Cuman diputer-puter doang. Cuma dipasang ini aja Mas, sesuai sama lubang yang sudah disediakan. Oh, ini kalau misalkan kameranya Canon contoh bisa nggak? Ada sesuai sama merek sama tipe kamera juga banyak Mas di Small Berarti rig-nya. rig yang ini nggak bisa dibuat Canon? Nggak Yang bisa. Yang ini? Nggak Oh, bisa. nggak ada. khusus Oh, Sony. khusus Sony Sony. pun tiap tipe Sony juga beda-beda. Jadi misal nih ditaruh A7C bisa nggak? Nggak bisa. Oh harus yang full frame yang bener. Iya. A7C full frame sih, cuman dia kan A7C casingnya mirrorless ya. Iya, casingnya Oke, jadi ini, nah kalau kayak gini saya tahu nih. Kalau misalkan kita mau pakai low angle ya, nah kayak gini enak. Gitu. Ini emang mau minimalisir shaky berarti. Disclaimer dulu ya, sebenarnya cage ini, aksesoris ini bukan untuk menstabilkan, cuma untuk memudahkan aja Mas. Mudahkan. Jadi kalau biar nggak misalkan capek ya. handheld, Kalau menstabilkan berarti stabilizer ya. nah itu. Oke. Kalau misalkan cage ini kita nggak pakai cage ini, nggak pakai aksesoris ini, kalau low angle kan kita cuma megang gini, jadi agak kesusahan ya. Meskipun layarnya bisa di tilt up ya, cuma kalau megang gini kayaknya Susah kesusahan. ya. Iya. Kalau gini kan lebih enak ya. Nah, tangan satu pun enak. Jadi kalau misalkan capek bisa gantian. Kalau misalkan dua-duanya capek ya gantian kayak gini bisa. Duanya capek ya gantian kayak gini. Duanya capek ya gantian. Ini bisa. Mantap. Terus yang kanan ini gunanya apa nih? Sama Yang juga. kanan juga set handle. Kalau misalkan aku baca sih, ini mengurangi beban di pergelangan. Jadi kalau misalkan
kita langsung ke kameranya, itu beban di pergelangan bakal lebih banyak. Tapi kalau gini, dia terbagi di sini, di lengan bebannya. Jadi nggak cuma di pergelangan tangan aja. Jadi lebih enteng lah ya jatuhnya ya. Lebih memudahkan. Terus untuk kamu tadi kan handheld. bilang kalau misalkan dia bisa untuk external monitor. Taruh di sini bisa nggak external? Ini Bisa, ada lubangnya nih. Bisa, Mas. Oh, jadi di top handheldnya ini juga kita bisa taruh. Ada pernah coba nggak? Ada footage-nya nggak? Pernah ada Nanti footage-nya. dimasukkan ya. Karena ya walaupun A7S Mark ini bisa di tilt up, dia itu bisa di seperti ini. Cuman ya layarnya ini kecil banget. Kita punya Filbert ya. Filbert itu menurut saya pun juga masih terlalu kecil ya. Mungkin nanti kita beli yang lebih besar. Terus ini harganya berapa nih yang satu kit seperti ini? Buat harganya di kisaran 3 jutaan atau lebih tepatnya 2.977.000. Wah, lumayan mahal ya. Lumayan, Mas. Dari stabilizer yang VU berapa Tom? 5 juta. 5 VU jutaan. itu stabilizer. Tapi ini fungsinya bukan untuk stabilin ya? Bukan. Oke, jadi dengan harga segitu, kamu sebagai kameramen worth it gak? Worth it-nya untuk kita shoot outdoor sih, Mas. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai cage ini kan, kalau kita mau masang mic, kita mau masang lampu dan layar kan hot shoe bawaan kamera ini cuma satu. satu ya? Jadi kalau misalkan ini kita di sini bisa masang remote karena satu kekurangannya kalau pakai ini kita kan tombol recordnya di sini. Jadi kejauhan. Jadi harus ngelepas pegangan dulu baru kita nge-record. Nah, small rig juga Ini nggak bisa ya? ya, small rig juga nyediain aksesorisnya, remote-nya di sini, remote Mana? wireless-nya. Kita nggak beli? Nggak terpisah. Apa terpisah, Mas? Iya, nanti coba small rig kalau nonton ya, remote-nya sekalian ya. Ini nggak bisa, jauh. Kasihan kameramen saya nanti tremor. Kekurangan lain apa? Kekurangannya jelas lebih berat sih. Tadi kurang lebih nambah Lebih 500, berat, tapi lebih mudah untuk dioperasikan. di contoh, kalau misalkan pegang tanpa cage ya, Ya. gini, 5 menit sama pegang gini, lebih kecapek mana? Oh, lebih capek kosongan. Berarti kan meskipun dia lebih berat, tapi dia nggak bikin kram kan ya? Iya. Karena pas gitu kita pegangnya ya. Oke. Terus pengalamanmu setelah pakai ini, pengalaman yang memudahkan dan yang kesulitannya apa? Pasti lebih. Karena hari ini paling males kalau misalkan saya suruh pakai stabilizer ya. Karena dia males kalibrasi katanya, kurang ajar. Pertama itu kalau misalkan kita pakai stabilizer memang kita harus kalibrasi banyak armnya ya. Biasanya tiga atas, bawah, samping. Terus belum juga kalau kita nambah lensa atau kita perlu angle yang ekstrim, itu stabilizer kadang terbatas. Terbatas Dan dan stabilizer kita itu VU Pro ya deh. VU Pro. Kalau misalkan kita pakai lensa yang nggak GM ini, yang berapa itu? 20-70? Iya, 27 Yang lebih panjang, 70 mili itu stabilisernya nggak kuat. nggak kuat ya. Getar kayak vibrator. Ya memang vibrate maksud saya, getar dia maksudnya ya. Terus ini berarti 2,9, ini cuma dapat ini aja, nggak ada apa-apa lagi. Oke, jadi kita di paket pembeliannya dapat cage-nya yang utama, terus set handle, top handle, kita dapat juga HDMI clamp cable. Ini gunanya untuk apa? Untuk jepit kabelnya supaya nggak gampang lepas atau kesenggol Tapi terus patah ya. udah pernah dipasang ya? Udah Nanti pernah coba dipasang masukin sama. birol. Pernah ngerakitnya susah gak? Enggak kan ya? Enggak mas. Paling 5 menit udah kerakit. Oke, nanti juga ada birol ketika kamu rakit ada kan? Ya, ada. Oke, sekarang ini deh, ini yang kayak lensa ini apa nih? Namanya mini full focus ya? Ya. Harganya? Ini mini follow focus harganya 1.458.000. Ini doang, 1,5. Iya. Gila ya. Tapi emang Small Rig ini brand yang terkenal di kalangan videografi gitu. Ya, Small Rig memang memproduksi banyak aksesoris untuk mempermudah videografer. Oh, fotografer nggak? Fotografer kayaknya beberapa sih, Mas. Oh, oke. Ini jelasin kenapa ini 1,5 juta lumayan mahal itu. Ini meskipun kecil kayak gini, dia ngebantu banget ya. Apalagi untuk kita waktu shoot pakai manual fokus. Karena biasanya kalau kita pakai autofocus, ada 2 orang di situ, kadang fokusnya pindah-pindah. Jadi biasanya videografer lebih enak pakai manual. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai manual fokus, terus kita nggak pakai bantuan mini follow focus ini tadi, radius putar ring fokus lensa ini terlalu jauh. Jadi kita kesulitan mas untuk Oke, coba kalau muter ini fokusnya. Nah, Contoh. kalau misalkan ini dipasang, jadi radius putarnya cuma beberapa Nih, coba pasang. geser aja. Jadi kalau misalkan pasang ya, harus ada cage-nya ini buat pasang. Harus ada cage-nya Oh, buat pasang. berarti ya lumayan ya. Berarti kalau misalkan nggak ada cage-nya nggak bisa kepasang ya?
Nggak bisa mas. Ya namanya juga ekosistem mas. Terus dapat itu kunci L dapat dari sana atau punyamu sendiri kunci L-nya? Nggak, udah dari sini semua mas. Jadi setiap handle, setiap cage, Oh, dimasukin situ. ya udah Oh, praktis ya. udah disediakan Tempat dan buat kunci L-nya biar nggak hilang ya. dan magnetik. Jadi dia nggak bakal jatuh. Itu hal simpel tapi membantu banget. Membantu sekali. Oke, itu apa? Jadi tinggal dipasang aja. Terus dikaitkan aja di karetnya seperti ini. Terus ini kita adjust. Oke. Nah, kita tempelin sini. Nah, jadi Oh, iya. kita nanti tinggal atur stop fokusnya aja seberapa jauh. Jadi di sini juga ada pembatas yang bisa di Jadi biar dia nggak muter sendiri ya. Nah, bukan mas, biar dia nggak lost Tapi kalau fokusnya. misal nih, ini gesernya ada levelingnya nggak? Karena takutnya fokusnya itu kayak rubah-rubah sendiri nggak mungkin. Oh enggak. Jadi dia smooth tapi nggak gampang keputar juga. Oke. Berarti selain manual fokus, kalau misalkan lensanya lensa zoom, bisa buat zoom juga? Bisa, karena Tergantung ini kita naruh bisa. karetnya ya? Enggak, ini bisa di extend mas. Jadi bisa beli juga lagi. Besinya inilah. Ya, besinya ini yang lebih panjang. Jadi dia bisa ke depan lagi. Oke. Jadi ini kan untuk si fokus. Ini buat shutter speed ya? Ini buat satu. Kan tergantung kita naruh si karetnya ini di ring mana biar dia bisa diputar kan berarti? Ya. Oke, berarti bisa buat shutter speed, fokus, tergantung lensa kalian lah. Kalau misalkan lensanya zoom bisa ditaruh di zoom juga. Oke, jadi ini kalau misalkan seperti ini harganya jadi 3 juta, 4,5 ya gini doang ya. Cuman kalau misalkan kita punya usaha videografi, terus weddingan, terus bawa kayak gini ada monitor gitu kan kayak kesannya kamera mahal ya. Foto dada orang mas. Masuk TV. Makanya itu. Nah ini yang ini nih, ini kayak basoka nih yang ini nih. Ini fungsinya apa nih? Kalau saya tebak pakainya kayak gini ya. Ya. Wah, itu mas. Produk ketiga namanya solder rig ya. Kenapa solder? Karena dia naruhnya di bahu. Bahu, shoulder, oke. Iya. Jadi Ini kayu ya, bagus ya. Kayu Nah, asli. Ini mas yang paling saya suka mas, karena kontras banget sama desainnya yang hitam. Dari desain tuh kayak kelihatan mahal Iya, gitu emang kelihatan ya. mahal banget. Ngomongin mahal emang berapa harganya nih? Ya jadi ini harganya 8.500.000. 8.500.000 ya. Kembalian 10.000 mas. Stabilizer PU Pro 2 kalinya mas. 4 juta ya? Iya. Ini 8,5. Ini 8,5. Nah, ini dia bisa buat video lebih stabil gak pertanyaannya? Nah itu tadi Nggak bisa ya? disclaimer lagi. Ini hanya untuk mempermudah mas. Tapi juga kalau misalkan kita dibantu sama ini ya, mungkin lebih stabil daripada kita handheld. Ini sama ini stabil mana deh? Bisa lebih stabil ini mas, karena kita naruh di bahu dan handle-nya kita dapat 2. Jadi kanan dan kiri. Jadi bisa lebih smooth lagi. Kanan kiri itu namanya apa? Panning. Kanan Atas kiri bawah panning. tilting ya? Iya, atas bawah tilt up, tilt Jadi down. tinggal lock di shoulder, terus kita panning tilting biar Iya. dia stabil ya? Terus kalau misalkan kita mau taruh di tripod, masang aja plate-nya tripod yang quick release di sini. Jadi kalau misalkan kita capek atau emang shootnya agak lama, tinggal naruh aja di tripod. Tapi ini kok bisa sampai sini fungsinya apa? Kayak jadinya kayak apa namanya? Slider. Nah ini bisa jadi slider juga. Bukan mas, jadi ini sebenarnya solder rig universal buat kamera Sony. Jadi nggak cuma DSLR atau mirrorless aja, jadi bisa untuk kamera sinema atau camcorder yang ukurannya besar. Pocket? Oke, terlalu kecil mas, di Oh, sini. kecil, Mas. bisa. Iya, mas. Oke. Ini pernah kita shoot buat apa nih? Ini pernah kita shoot buat Kayaknya BMW pakai ini juga ya? Pernah BMW ya? pakai ini. Oke. Terus cara pasangnya coba. Wah, ini Cara nyepat semua, Bang. pasangnya gampang aja. Sebenarnya ini tadi bisa juga ya di adjust ya. Tapi ini dapetnya udah kayak gini atau harus ngerakit dulu? Nggak ngerakit mas, tapi cuma masang handle-nya ini aja mas. Handle sama armnya ini aja. Armnya juga bisa di adjust biar kita nyaman. Nyamannya seberapa untuk megangnya. Kalau misal nih kita adjust seperti ini terus kita taruh bawah, kita buat shoot low angle gitu bisa nggak? Bisa aja sih mas. Coba ya. Ini kayak gini, nah terus kita dapetin. Atau kalau enggak, Tapi kita ini pakai- nggak bisa digerakin kayak slider gitu nggak bisa? nggak bisa mas. Ini nanti kan kita pasang kamera, kita nge-lock di sini nanti. Jadi tinggal mau taruh di kamera di sini atau di sini gitu Iya. ya, di lock di situ. Oke, jadi itu sih ini 8,5. Ini biasanya kalau misalkan di videografi biasanya buat bikin video apa kayak gini-gini? Film Kebanyakan film sih mas. Jadi durasi yang panjang, otomatis kan perlu gambar yang stabil. Jadi mobilitasnya juga oke, stabilnya juga oke. Jadi videografer bisa bawa kamera kemana-mana tanpa harus capek megang handheld satu tangan. Jadi kita panggul kayak kamera zaman dulu yang gede-gede loh mas.
Oh iya, kayak kamera TV Iya, gitu ya, yang gini-gini kamera ya. TV. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalau misal kameranya di sini kita bisa pakai viewfindernya nggak ngintip? Otomatis lebih- harus pakai LCD eksternal mas, lebih iya, lebih jelas lagi. Oke, jadi ini harganya 8,5 buat biasanya video wedding bisa nggak? Kayaknya nggak pernah lihat wedding bisa. Bisa sebenarnya mas. Cuma Cuma ya, videografi berarti ya bisa Iya. ya. Oke cuma lah. ya mungkin budgetnya. Kalau saya pribadi ya, kamu disuruh milih ini sama ini, pilih mana? Tergantung kebutuhan, karena kebutuhanku untuk shoot Mas Dika kebanyakan cut to cut, nggak durasi panjang, jadi Ini cukup. milih ini cukup. Kalau ini berarti Tapi buat kalau misalkan aku diperluin untuk shoot durasi panjang Mas Dika, aku pakai yang ini. Oke. Ini karbon nggak? Ya karbon asli Mas. Karbon. Karbon asli. Karbon Ini asli nih ya, makanya bikin bikin mahal ya. Ini karbon asli nih. Karbon itu ringan, tapi kuat. Jadi ini bisa ditaruh di belakang Mas. Kalau di depan ini biasanya untuk masang mini follow fokusnya ini atau untuk penyangga lensa yang gede, lensa yang panjang, tele itu bisa buat penyangga. Kalau misalkan di belakang dia untuk external battery. Oke, jadi mungkin ya semoga aja dengan investasi ini gambar videonya di KD bisa lebih baik ya. Kalau misalnya nggak lebih baik ya biasanya SP1, SP2 terus hilang gitu biasanya. Potong gaji. Karena udah kita sediain, nah harusnya kan kualitasnya harusnya lebih bagus ya. Karena jujur aja sejak ada tim saya memang terbantu. Cuman saya jadi nggak ngulik perkara kamera, perkara grading. Saya sekarang udah nggak ngulik. Jadi udah saya percayakan kepada anak-anak saya fokus bikin skrip, bikin reviewnya gitu ya. Jadi intinya dengan harga 8,5 worth it gak? Jujur. Worth it Mas. Hah? Worth it? Iya. Buat saya ya, yang nggak pernah ngulik, ya 8,5 mahal. Cuman apa jelasin kenapa worth it? Karena memang menunjang pekerjaan kita selama shoot di outdoor dan kita bisa masang berbagai macam aksesoris yang kita butuhin saat kita shoot outdoor, misalnya kayak LCD eksternal kan kita nggak mungkin pakai viewfinder juga atau pakai LCD bawaan kamera yang kadang brightness-nya kurang dan terlalu Iya. over Jadi ya. saya udah kalau nangkep di luar. sih. Jadi dengan small rig ini kita bisa nambahin aksesoris sebanyak mungkin gitu. Iya. Kayak saya tahu red camera itu kan Iya. banyak aksesorisnya kan. Banyak aksesorisnya. Jadi kalau misalkan kamera kalian pengen lebih terlihat GG gitu ya bisa pakai small rig ini plus aksesorisnya. Tapi kalau menurut saya sih dengan harga 8,5 terus ini hampir 4,5 tadi ya. Kalau misalkan memang digunakan untuk kerja ya ini sih balik modalnya cepet sih ya. Kalau misalkan memang udah pro di bidangnya balik modal untuk 8,5 terus ini 4,5 harusnya sih cepet sih. Dan ini saya yakin karena ini bahannya, gila, bahannya solid banget. Kalian gunakan sampai 10 tahun bisa nggak? Bisa banget. Asal naruhnya di ruangan terbuka dan suhu ruangan, jadi hindari lembab. Jadi kayak Taruh tripod aja. biasanya tripod kita itu kayak seret, kita support aja yang pakai rantai itu bisa. Jadi ya kesimpulannya sih kalau buat investasi oke lah. Dan semoga aja video DKD bisa lebih bagus dengan adanya ini. Karena si Ari ini paling malas pakai stabilizer. Padahal stabilizer di sini ada 4 yang pernah dipakai semua. Nggak pernah kepake. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niklas Budi dan Ari, see you on the next video. Bye-bye. bye-bye.